Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وخليلنا وقدوتنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ngaji, mari kita membaca Ummul Kitab, induk daripada Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita mulai karena ngaji tentang masalah khilafiyah. Di dalam bab sholat sudah selesai. Sekarang saatnya kita diskusi, akan berusaha menjawab beberapa pertanyaan. Semoga nanti apa yang ana jawab antum tidak puas. Kenapa demikian? Ketika antum tidak puas dengan jawaban-jawaban ana, tentu antum tetap akan bertanya kepada ustadz-ustadz yang lain supaya lebih sempurna, lebih banyak jawaban-jawaban dari ustadz-ustadz kita yang lain. Tambah ilmu, tambah pengalaman, tambah wawasan, begitu. Karena setiap pertanyaan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda di dalam menilai, menjawab, dan memahami. Malam hari ini pertanyaan yang kita memang sederhana saja, menjawab satu pertanyaan atau dua pertanyaan. Bila pertanyaan itu butuh waktu yang setengah jaman, cukup menjawab satu. Bila hanya 10 menit atau pertanyaannya sangat ringkas sekali, butuh waktu 5 menit, 10 menit, kita akan menjawab 2 atau 3 pertanyaan insya Allah. Malam hari ini pertanyaan kita adalah tentang masalah pujian. Ini yang sering ditanyakan ya. Dalam tradisi-tradisi kita, di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah masyarakat Indonesia, itu ada namanya pujian. Pujian itu apa sih? Jadi pujian ini adalah bacaan beraneka konten, beraneka isi yang dibaca. Ada yang berupa zikir, ada yang berupa pujian, ada yang berupa doa, ada yang berupa Quran, itu namanya pujian. Jadi pujian dari kata-kata puji, puja dan puji dalam bahasa Arab namanya hamd atau sana biasanya.
sana atau hamdun, hamdun atau sanaun, nun alif hamzah, sana. Asna yusni sanaan. Kalau hamdun hamida yahmadu hamdan. Nah, atau ada yang menggunakan hamada yahmudu, meskipun ada yang menggunakan hamada yahmadu. Buktinya menggunakan nahmadullah, sering nahmadullah, padahal ada huruf haknya. Ya, itu. Tapi semuanya berlaku, semuanya benar di dalam sisi morfologi atau ilmu sorofnya diperbolehkan. Tapi masdarnya sama, yaitu kata-kata hamdan yang artinya pujian. Bahasa orang Jawa namanya ngalem. Lalu siapa yang dipuji? Ini pertanyaan nanti menjadi bagian dari jawaban pertanyaan. Jadi kalau ditanya bagaimana hukum daripada pujian ini, dilihat dari berbagai aspek. Pujian itu segala sesuatu ketika keterkaitan masalah Allah, memuji Allah, memuji kepada sifat-sifat Allah, memuja dan memuji atas anugerah Allah, semuanya sepakat bahwa tidak ada khilafiyah, tidak ada perbedaan, bahwa itu diperbolehkan. Namun yang menjadi masalah biasanya adalah kenapa harus ditaruh di habis sholat memuja dan memujinya, atau pujiannya ditaruh di habis sholat atau habis sholat, antara adzan dan iqamah. Nanti ini juga menjadi pembahasan tersendiri. Jadi pembahasan pertama adalah masalah konten dulu. Konten itu apa? Konten itu isi daripada pujian. Kalau isinya adalah berupa sanjungan kepada Allah, sanjungan kepada Rasulullah, seperti sholawat misalkan, itu kan sanjungan atau doa kepada Rasulullah. Maka baru kita membahas yang kedua, bagaimana membacanya di antara azan dan iqamah. Ini masuk bab apa sebenarnya? Sebelum masuk kepada pujian yang ditaruh di antara adzan dan iqamah, konten yang kedua atau isi pujian yang kedua adalah memuji kepada manusia atau memohon kepada manusia. Ini yang sebagian ada yang menganggap sebagai bagian walaupun dibaca kapan saja, ada yang tidak memperbolehkan. Ada yang mengatakan boleh saja, tapi niatnya adalah niat tawasulan, bahasanya begitu. Contohnya apa? Misalkan ada pujian ibadallah rijalallah misalkan. Ini kan bukannya ibadallah rijalallah aghisunah misalkan. Ibadallah ini kan keterkaitan masalah hamba-hamba Allah. Rijalallah artinya adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Aghisunah, tolonglah kami misalkan. Nah, ini artinya adalah memohon kepada Allah, tapi bahasa orang yang membolehkan itu dianggapnya sebagai bagian tawasul. Jadi konten ini penting. Ngaji kita bukan ngaji yang menyalahkan kepada pihak tertentu, tapi ngaji kita fikih global ini soal kok sudah masuk khilafiyah yang tidak ada sandaran Quran dan hadisnya, monggo, itu urusan masing-masing. Yang kita ngaji ini adalah yang ada dalilnya,
sejauh mana yang diperbolehkan. Bahasa kasarnya begini, kalau ada yang diperbolehkan, yang semuanya memperbolehkan, semuanya ada dasar hadisnya, ada dasar wahyunya, kenapa kita mencari sesuatu atau amalan yang menjadi khilafiyah di antara para ulama? Kalau ada amalan yang berdasarkan wahyu-wahyu, kenapa kita harus mencari amalan yang ra'yu? Ya, inilah yang mungkin ditekankan kepada situ. Meskipun tidak semua ra'yu atau pendapat itu salah. Sekali lagi, tapi biasanya ra'yu itu ada perdebatan. Jawabnya kalau perdebatan menurutku, menurut madhabku, menurut madhab mereka, menurut kaulku, menurut kaul mereka, menurut imamku, menurut imam mereka, enggak selesai-selesai. Bahasa orang Jawa enggak berbar. Akhirnya yang menang adalah orang yang banyak ngomongnya akhirnya. Jadi bukan yang akhirnya yang menang adalah tukang debat. Ini yang harus kita hindari. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan masalah ra'yu, pendapat, ini memang sebaiknya di dalam ngaji global kita tidak terlalu kita dalami, meskipun tidak mesti harus ditinggalkan ketika tertentu. Lah seperti halnya khusus untuk ibadallah rijalallah misalkan begitu, biasanya memang kita rodok hati-hati ya, karena itu hati-hati pertama dalam mengamalkan, juga hati-hati ketika kita nyalahkan, karena bisa jadi nanti sebagian saudara kita yang mengamalkan ini salah paham sehingga akhirnya menjadi konflik, sehingga akhirnya terjadi pemetaan di antara kita, persatuan yang seharusnya kita lebih kedepankan akan menjadi perbedaan yang runcing. Ini yang harus kita hindari di dalam belajar dakwah, belajar ngaji fikih global, ya. Nah, lalu bagaimana tentang wahyu yang merupakan mukjizat? Oke, jadi tadi yang berkaitan ra'yu, sementara kita pending istilahnya keterkaitan, silakan yang punya pendapat silakan ada argumentasi masing-masing. Tapi ngaji kita tentang masalah fikih global ini lebih ke arah bagaimana sebuah pendapat itu didukung dengan wahyu. Wahyu itu apa? Mukjizat dari Al-Quran maupun dari hadis, karena dua-duanya itu bagian dari wahyu. Kalau sudah ada wahyu, itu madhab manapun, kaul manapun, imam manapun, selama dia muslim di negara manapun, maka dia harus menerimanya. Ya, tidak ada yang mengatakan, oh itu kan hadisnya imam ini, tidak ada. Namanya hadis dimanapun di global umat Islam ya diterima dari madhab manapun. Lah, cuma menyesuaikan tentang situasi dan kondisi dari masing-masing kita tentunya. Ya, itu yang sudah kita pelajari selama ini, yang dicontohkan di dalam fikih sholat. Nah, di dalam ujian di dalam wahyu sangat banyak sekali dukungan-dukungan. Ketika isi pujian itu berisi kontennya, isinya berisi tentang pujian kepada Allah, maka adalah bagian, setidaknya kalau tidak bagian daripada zikir, adalah bagian daripada doa. Sekalipun hanya ucapan subhanallah, alhamdulillah. Ada yang mengatakan begini, Ustaz, doa kan jelas, tapi kan misalkan bagaimana hukumnya pujian? Nah, ini kadangkala ada orang yang membedakan terlalu linguistik atau terlalu logowiyah, terlalu bersifat bahasa. Bahasanya begini, doa itu kan isinya permintaan, misal. Sedangkan kalau pujian itu kan bukan doa, tapi berisi tentang memuji. Misalkan alhamdulillah, itu memuji.
subhanallah itu berisi dzikir atau pujian. Tidak ada doanya, tidak ada permohonan itu. Nah, ini yang perlu kita luruskan secara wahyu dulu. Ini pemahaman yang kurang tepat. Kenapa? Merujuk kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendika bahwa afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'ai alhamdulillah. Ya. Afdalu dzikri, sebaik-baik zikir ucapan la ilaha illallah. Wa afdalu du'a, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah, ucapan alhamdulillah. Lah doanya mana, isinya, kontennya mana ini? Nggak ada isi doa memohon kepada Allah, nggak ada ini. Tapi Rasulullah jaminan ini. Nah, ini kan persepsi masyarakat yang kadangkala kurang pas, kan kadangkala pemahaman. Seolah-olah doa itu harus ada kontennya berupa mohon, meminta dari seorang hamba kepada Allah, kan begitu. Tapi hadis Rasulullah, hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam hadis sahihnya, Imam Hakim, Imam Ibnu Hibban, ini banyak sekali. Ini hadis yang sahih sekali. Ya. Jadi selama kita yang penting ketika memegang kepada sebuah wahyu itu adalah ketika dalilnya sahih dulu. Maka semua madhab akan menerima. Cuma nanti masing-masing madhab biasanya ada yang mengamalkan yang pertama, mengamalkan hadis kedua, mengamalkan hadis ketiga, dan seterusnya. Sebagaimana contoh-contoh yang pernah kita pelajari di dalam bab sholat dulu itu. Nah ini juga membantah bahwa tidak semua doa itu harus berisi konten permohonan. Apa hadisnya tadi? Wa afdhalu du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Ini bahasa orang kita kebanyakan ini kan dianggap itu kan bukan doa, alhamdulillah itu zikir. Nah, ini mengembalikannya ke siapa ini? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Ketika kamu berselisih, kembalikan kepada rujukan wahyunya, kepada Allah dan Rasulnya. Inilah jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebaik-baik zikir adalah kalimat la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Artinya bahwa makanya alhamdulillah ini kalimat yang pendek. Nanti melihat kepada situasi. Seorang mukmin itu hidupnya adalah kebaikan. Ketika alhamdulillah itu diucapkan mendapat nikmat, berarti alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ketika isinya hidup itu ketika kita diuji oleh Allah dengan musibah, orang muslim, orang mukmin itu tetap berdoa, memuja dan memuji kepada Allah dengan alhamdulillah. Dapat musibah mengucapkan alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ala kulli hal. Kalau dapat musibah, kalau dapat nikmah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Lah, diringkas bahasanya alhamdulillah ini adalah bagian pengakuan seorang hamba kepada Allah. Meskipun di sini kata-kata alhamdulillah itu tidak ada konten doanya, tidak ada aku mohon kepadamu ya Allah misalnya. Tidak ada kata-kata Rabbil firli, aku mohon ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku, tidak ada. Tapi ini rujukan yang harus kita pegang bersama. Dan ini juga meluruskan pemahaman masyarakat selama ini bahwa seolah-olah doa itu ucapan seorang hamba, permohonan seorang hamba, permintaan seorang hamba kepada Allah dalam bentuk
dalam bentuk permohonan hajatnya, misalkan, ya Allah ampunilah aku, ya Allah sayangilah aku, warzuqni, ya Allah berilah rezeki aku. Seolah-olah harus ada redaksi, seolah-olah harus ada kata permohonan. Biasanya kata permohonan itu baik berupa fi'il amar, fi'il yang menunjukkan arti perintah. Kalau perintah itu dari Allah ke hambanya, itu perintah. Tapi kalau fi'ilnya fi'il amar dari seorang hamba kepada Allah, itu namanya doa. Nah, ini kan begitu istilah. Jadi fi'il amar itu juga diterjemahkan menjadi dua. Dari Allah kepada hamba itu namanya perintah. Dari Rasulullah kepada umatnya itu namanya perintah. Maka para ulama memaknai sebagai sesuatu yang wajib. Nah, soal nanti wajib kifayah, fardu ain, nah itu nanti berbeda-beda, kan begitu. Lah, kemudian bila doanya, bila fi'il amar itu dari seorang hamba, seorang makhluk manusia kepada Rabb-nya, kepada Allah, maka itu disebut dengan istilahnya doa. Ya, ini jadi amar itu terbagi menjadi dua, dari atas ke bawah perintah, dari bawah ke atas namanya doa. Tapi sekali lagi hadis Rasulullah tadi mematahkan atau membantah bahwa tidak semua doa itu harus berupa redaksi fi'il amar dari seorang hamba kepada Allah. Buktinya tadi kata Rasulullah, wa afdalu du'a, afdalu dzikri la ilaha illallah, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Wa afdalu du'a, alhamdulillah, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Kalau alhamdulillah saja sudah dianggap doa ini, berarti di situ ada permohonan. Jadi permohonan yang memang tidak spesifik, bahasanya begitu. Malah justru ini yang menjadikan Allah akan terenyuh, bahasanya begitu. Kepada seorang daripada kita ini permohonannya banyak sekali, tapi amaliannya sedikit. Banyak mohon kepada Allah, rezeki ini itu. Tujuannya hanya untuk gaya hidup, bukan untuk kebutuhan hidup. Ya. Ketika tidak dipenuhi, akhirnya merasa bahwa Allah tidak mengijabah misalkan. Akhirnya mengurangi ibadahnya, mengurangi keikhlasannya, mengurangi kebaikannya. Padahal Allah mengijabah, cuma nanti waktu yang tepat, kan bisa jadi begitu. Nah, alhamdulillah kenapa dijadikan sebagai bagian daripada doa. Karena itu berupa memuji kepada Allah. Allah itu tahu ketika hambanya memuja dan memuji, berarti di situ bahasanya ada sesuatu yang diinginkan dari hambanya. Mungkin dia merasa malu menyampaikan pesannya kepada Allah, memohon kepada Allah, maka dia hanya saja cukup memuja dan memujinya dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya itu. Jadi permasalahan pujian ini, selama pujiannya kepada Allah, maka ini adalah pujian yang baik. Jangan ada yang diperselisihkan, jangan ada orang yang menyalahkan. Yang kedua, bagaimana kalau pujian itu hanya ditaruh di waktu-waktu tertentu? Contoh, pujian antara adzan dan iqamah. Ya. Antara adzan dan iqamah, tadi kan kita katakan bahwa alhamdulillah adalah bagian dari doa. Bahkan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah, kata Rasulullah. Lah, di antara doa yang tepat itu kan mencari momen dan waktu yang tepat. Kan begitu. Jadi kalau bedanya zikir dengan doa itu, kalau zikir itu perintah Allah itu diperbanyak. Kita suruh memperbanyak zikir. Udzukurullaha dzikran katsira. Zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kan begitu. Zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak.
Kalau zikir loh ya. Tapi ketika kamu berdoa, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, kata Rasulullah. Ketika kamu berdoa kepada Allah, doalah kepada Allah, kamu harus yakin bahwa doa kamu itu diijabah oleh Allah. Jadi bedakan antara membaca doa dengan berdoa. Mohon maaf ya, membaca doa dengan berdoa. Berdoa itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau membaca doa ini biasanya moco awal sampai akhir diwoco itu. Bahkan kadangkala nggak tahu artinya, nggak terkonsep kebutuhanku hari ini apa. Antara duhur sama maghrib ini kebutuhanku apa, yang mendesak apa. Poinnya seharusnya itu yang kita doakan. Kita yakini, kita imani bahwa Allah akan mengijabah. Nah, ini yang membedakan antara zikir dengan doa. Kalau zikir diperintahkan untuk memperbanyak, kalau doa diperintahkan bukan memperbanyak, tapi meyakini bahwa Allah mengijabah daripada doa kita. Nah, lalu kapan doa itu semestinya diijabah oleh Allah? Kan ada waktu-waktunya. Ada waktu-waktu yang mustajab. Ini juga nanti, meskipun nanti akan Ana jelaskan, karena di situ Ana lihat kelihatannya ada yang bertanya juga itu. Bagaimana supaya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi untuk pertanyaan tentang masalah pujian ini, sekali lagi bahwa antara adzan dan iqamah, kata Rasulullah, itu adalah waktu-waktu rahasia, waktu-waktu yang diijabah. Dan ini banyak orang yang tidak memanfaatkannya. Antara waktu adzan dan waktu iqamah. Meskipun tidak menjalankan apapun, tapi setidaknya berdoa, terutama doa setelah adzan misalkan. Meskipun hanya beberapa kata, ya Allah urzuqni misalkan. Ya Allah yasir umuri, mudahkanlah urusanku ini. Hanya kata satu misalkan. Tapi diyakini. Inilah bagian-bagian dari doa. Lah, pujian adalah bagian dari doa. Selama kontennya adalah memuji Allah. Ya. Selama kontennya memuji kepada Allah. Setidaknya bersolawat. Solawat itu juga memuji kepada Allah sekaligus berdoa untuk Rasulullah. Begitu. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kan bersifat fi'il amar. Fi'il amar berarti kan fi'il yang menunjukkan arti perintah dari seorang hamba kepada Allah. Berarti itu isinya doa. Berarti mendoakan kepada Rasulullah, berdoa kepada Allah untuk Rasulullah. Supaya apa? Kita bisa diakui menjadi umatnya, bisa mendapatkan syafaatnya, dan sebagai bentuk balas baik kepada beliau sebagai orang yang mengenalkan kita kepada Allah. Dan begitu. Nah, kembali lagi bahwa pujian di dalam bahasa Arab itu adalah hamdun, artinya memuji. Lah tadi Rasulullah sudah menjawab bahwa pujian alhamdulillah itu bukan sekedar pujian, sekaligus pujian, sekaligus doa. Sekaligus pujian, sekaligus doa. Karena alhamdulillah itu kan artinya memuji kepada Allah. Alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah. Kata Rasulullah, afdhalu doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Lah kalau begitu, ucapan alhamdulillah ini pertama adalah bentuk pujian. Karena memuji kepada Allah. Pujian yang terbaik adalah pujian kepada Allah. Yang kedua, alhamdulillah adalah bagian daripada doa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ketika dibaca antara azan dan iqamah, itu waktu yang mustajab, kata Rasulullah. Ngendikane Rasulullah dalam sebuah hadis, ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa itu tidak tertolak
Artinya diijabah. Kapan? Bainal adzan wal iqamah. Antara adzan dan qomat. Nah, dari sini jelas ketika kontennya pujian itu berupa pujian kepada Allah, bukan pujian kepada manusia. Yang apalagi yang masuk kepada khilafiyah, contoh tadi itu hanya satu contoh ya, tapi jangan diperpanjang. Ibadallah, rijalallah, agisuna misalkan. Nah, nanti silakan kalau mau bertanya kepada ustadz-ustadz kayak yang lain monggo. Tapi saya tidak mau kepada dalam-dalam yang masuk kepada khilafiyah yang ra'yu. Yang kita bahas adalah khilafiyah wahyu. Beberapa hadis ini dan hadis itu. Ya. Jadi termasuk pujian atau doa yang diijabah adalah doa antara adzan dan iqamah selama pujiannya kepada Allah. Selama kontennya adalah konten yang baik, permohonan kepada Allah yang baik. Karena jangan sampai permohonan yang jelek. Permohonan yang jelek itu bagaimana? Ngendikane Rasulullah, "Ma min muslimin yad'ullah bi da'watin laisa fi ismi wa laisa fi isim illa a'tallahu." Artinya siapa saja yang memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ketika kontennya, isinya, redaksinya tidak berupa dosa. Kan kadangkala kita kepengen orang berbuat jelek kepada kita. Kita ingin membalas dendam, ingin mendoakan kejelekan. Itu kan mengandung dosa. Ya. Maka Allah akan mengabulkannya doa-doa itu. Kan begitu. Itu diantaranya. Ya, ini juga keterkaitan masalah pujian yang dibaca. Jadi pujian-pujian itu baik selama memujinya kepada Allah. Kemudian ada yang perlu kita koreksi di dalam pujian ini. Koreksi dalam hal apa? Bagi yang saudara-saudara kita yang pujian sebelum melaksanakan sholat qobliyah. Kan banyak begitu. Begitu adzan, ini khususnya muadzin, Bilal ya di masjid musola. Begitu adzan, setelah adzan langsung pujian. Pujian ini kan doa, isinya tadi kan doa. Lah, doa ini pujiannya ya, pujian ini memang berisi tentang doa. Oke, memuji kepada Allah. Baik dan bagus. Permasalahannya ini namanya menjalankan sesuatu yang yang bersifat sunnah yang tidak langsung, tapi meninggalkan sunnah yang bersifat langsung. Menjalankan sunnah yang amah, umum, meninggalkan sunnah yang bersifat khosoh, bersifat khusus. Apa itu sunnah yang khusus? Sholat qobliyah. Terutama sholat qobliyah yang menjadi muakkad, yang menjadi kebiasaan hampir tidak ditinggalkan oleh Rasulullah. Contoh sholat qobliyah subuh. Rakaat al-fajri, kata Rasulullah, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua sholat qobliyah sebelum subuh, sebelum sholat subuh maksudnya, setelah adzan. Ini juga jangan memahami rakaat al-fajri ini 2 rakaat subuh sebelum adzan subuh, bukan sebelum adzan subuh. Setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Artinya sholat qobliyah. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia seisinya. Nah, ini kan eman. Ini namanya sunnah yang khosoh. Sunnah yang sudah jelas, langsung perintahnya jelas. Nah, sementara pujian itu kan sunnah atau kebaikan yang bersifat umum. Para ulama belum tentu menganggapnya sebagai sunnah. Tergantung nanti kontennya. Karena sunnah itu harus ada dasar kepada wahyunya. Pernah diamalkan Rasulullah atau tidak. Kalau doanya benar sesuai dengan yang diamalkan Rasulullah, ya masuk sunnah, kan begitu. Tapi ketika yang dibaca pujiannya itu tidak sesuai dengan apa yang dibaca Rasulullah, berarti belum tentu sunnah. Tapi sholat qobliyah, terutama qobliyah yang jelas, qobliyah sebelum duhur, itu kan sunnah-sunnah muakkadah atau sebelum asar misalnya.
sebelum asar, sebelum subuh. Ini adalah bagian-bagian dari sunnah yang memang jelas wahyunya. Sunnah yang jelas diamalkan oleh Rasulullah. Jangan sampai kita ini meninggalkan sunnah yang bersifat khusus atau jelas anjurannya, sementara kita menjalankan kepada sesuatu sunnah atau mungkin juga belum tentu sunnah, tapi berupa kebaikan-kebaikan. Ya begitu. Jadi dengan demikian maka dianjurkan bagi yang Bilal, muadzin, tidak apa-apa pujian. Pertama pujiannya kepada Allah, baca sholawat nggak apa-apa, istighfar nggak apa, bagus, zikir la ilaha illallah bagus, alhamdulillah bagus. Ini kan bersifat doa-doa yang diijabah. Tapi jangan lupa untuk sholat qobliyah, terutama qobliyah yang seolah-olah menjadi keharusan Rasulullah, sholat sebelum subuh atau 2 rakaat sebelum subuh, yang menjadi hal yang sangat ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di samping itu biasanya orang-orang yang sebelum sholat subuh itu adalah orang-orang yang melakukan 2 rakaat atau sholat witir atau sholat tahajud, meskipun hanya 2 rakaat atau 1 rakaat witir, itu juga bagian-bagian doa yang diijabah, doa yang waktu yang berkah, disebut waktu yang berkah. Termasuk Quran itu diturunkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah. Para ulama mentafsiri waktu di akhir waktu, malam. Juga di dalam sebuah hadis kan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala Rabbuna yang zilu Rabbuna ila sama'i dunya kulla lailatin hina yabqa sulusul lail. Allah itu turun setiap malam itu ke langit dunia. Saat kapan? Yaitu saat sepertiga malam. Berarti beberapa menit atau setengah jam, 1 jam sebelum subuh. Ini yang termasuk juga dianggap sebagai waktu-waktu yang barokah. Makanya ada kata Rasulullah yang sering dimaknani kadang-kala banyak tafsir, banyak takwil, yaitu Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah untuk umatku fi bukur. Lah makna bukur ini sebenarnya takwilannya banyak. Ada yang sebelum duhur, ada habis subuh, ada yang waktu pagi. Ada beberapa ulama yang memaknai makna bukur itu ya sebelum subuh, karena itu waktu yang berkah, waktu yang diijabah, begitu. Nah inilah hal-hal yang diantara yang kita tekankan di dalam menjawab pertanyaan hukum pujian antara adzan dan iqamah. Pertama, ketika pujiannya adalah berupa pujian kepada Allah, terutama seperti alhamdulillah, itu adalah sebaik-baik doa. Pujiannya berupa doa, berupa istighfar, berupa sholawat, berupa pujian-pujian kepada Allah, kemudian ditaruh di tempat yang mustajab, yaitu antara doa dan antara adzan dan iqamah itu adalah waktu dan mustajab. Maka jangan ada di antara kita menyalahkan itu. Subhanallah, soiban nafiah. Hujan. Baik, itu dan intinya ada beberapa catatan. Mari kita bermunajat kepada Allah, manfaatkan antara waktu adzan dan iqamah untuk ucapan-ucapan yang baik, untuk doa-doa yang baik, dan pujian-pujian yang selain Allah. Mari sebaiknya kita selama ada pujian kepada Allah, itulah yang kita utamakan, sehingga akhirnya kita keluar dari khilafiyah. Karena para ulama al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari perselisihan para ulama adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Inilah mungkin yang bisa kita sampaikan. Insya Allah semoga bermanfaat.
dan semoga tidak puas dengan jawaban ana, sehingga akhirnya kalau antum tidak puas akan bertanya kepada syekh yang lain, ustadz yang lain, guru yang lain, sehingga akhirnya menambah keilmuan kita semuanya insya Allah. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma musta'an wa alituklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.